kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Imelda Sri Unita Manurung, SPD MPD. Perkenalkan, saya Sheila Fatihah dengan NIM 424211105. Saya Anissa Sakyono dengan NIM 42431111002. Dan saya Syifani Azura dengan NIM 42411111034. Selamat menyaksikan video kami. Pagi itu, lorong-lorong sekolah dipenuhi suara langkah kaki, suara bel masuk, dan percakapan riuh para siswa. Tetapi, di balik hiruk-pikuk yang tampak biasa, ada sesuatu yang tak kasat mata. Dasi tergantung di leher, seragam tetap tampak rapi, dan buku absen yang selalu dibawa dengan percaya diri. Tapi, di balik semua itu ada yang kosong, ada yang hampa. Materi yang tak dikuasai, metode yang usang, dan tanggung jawab yang sekadar formalitas. Guru yang seharusnya menjadi pelita dalam gelapnya pencarian ilmu, berubah menjadi bayang-bayang kaku yang hadir hanya karena kewajiban. Ini bukan hanya cerita tentang satu guru, ini adalah potret luka kecil dalam dunia pendidikan kita. Baik, hari ini kita akan membahas materi dimensi 3 bangun ruang. Ibu akan memberikan soal dan kalian catat dan jangan lupa kerjakan ya. Soalnya itu, kalian catat. Sebuah kubus memiliki panjang luas 4 cm, itulah panjang diagonal ruangnya. Kalian catat dan kerjakan sekarang. Ibu tunggu. Bu, maaf, boleh tolong dijelaskan nggak apa itu diagonal ruang? Soalnya kan kami belum mengerti Bu mengenai materi ini. Ya tinggal pakai aja kok untuk sisi yang kedua. Kenapa susah? Bu, maaf, tapi di buku rumusnya cuma S akar 3 Bu. Tapi setahu ibu udah bener kok itu yang rumusan ibu berikan. Coba kalian baca di buku lagi, kan banyak semua. Kalian harus mandiri dong, harus latihan sendiri. Jangan bergantung sama gurunya terus. Tapi Bu berbeda Bu dengan bentuknya di buku. Kami nggak mengerti Bu. Kalau boleh jelaskan nggak Bu contoh atau Ibu itu memberikan gambaran mengenai rumus itu Bu? Kalian ini kan udah SMA, bukan lagi anak SD. Kenapa harus pakai alat peraga kayak gini? Dulu itu juga sewaktu SMA nggak pernah tuh pakai alat peraga. Udah coba kalian cari di buku aja. Oke, materi kita sampai sini aja. Jangan lupa kalian kerjakan ya. Apa kalian tidak semangat belajar akhir-akhir ini? Ibu juga melihat nilai matematika kalian turun drastis. Iya Bu, maaf, bunganya tidak pernah menjelaskan materi yang baik kepada kami sehingga kami kurang mengerti. Bunganya hanya memberikan kami soal dan menyuruh kami salin dari buku tanpa memberikan penjelasan apapun terkait materi. Baik, Ibu mau perasaan kalian. Ibu akan bicarakan ini baik-baik kepada kepala sekolah dan gurunya. Silakan masuk. Misi guru, ya ada apa Bu? Saya ingin melaporkan terkait Bu Maya. Dia tidak baik dalam hal mengajar Bu. Dia itu mengeluh. Jadi siswa-siswi itu mengeluh kepada saya terkait pembelajaran matematika yang dijelaskan Ibu itu. Siswa-siswi tidak mengerti apa yang diajarkan Ibu itu. Iya, saya sudah banyak mendengar juga dari guru-guru dan para siswa terkait permasalahan ini. Jadi saya memutuskan untuk memanggil Bu Maya ke ruangan saya untuk mendiskusikan terkait permasalahan ini. Bu Maya, saya memanggil Bu Maya ke sini karena ingin mendiskusikan terkait permasalahan yang sedang banyak diadukan kepada saya. Banyak siswa-siswa melaporkan kepada saya terkait cara mengajar Ibu di kelas sehingga para siswa kurang paham terkait materi yang Ibu jelaskan. Saya juga sudah mengamati langsung ke kelas mengenai kelebihan dan kekurangan Ibu mengajar di kelas. Bu, para siswa kesulitan dalam memahami materi Ibu. Ibu seharusnya menggunakan media pembelajaran tidak dengan buku saja tetapi dengan media yang lain agar mereka lebih paham apa yang Ibu ajarkan. Maaf Bu, saya nggak nyangka akan begini. Saya sadar kalau saya sudah tertinggal jauh dalam menguasai materi ini. Saya juga terpaku sama cara lama dan juga berusaha untuk membuat belajar menjadi lebih menarik Bu. Saya sadar bahwa saya sudah salah dalam mendidik murid. Bu
Saya menyarankan ibu untuk ikut pelatihan TIK dan mengembangkan kemampuan mata pelajaran yang ibu ampu, yaitu matematika. Dengan itu semua guru perlu berkembang, dan itu kesempatan yang sangat luas untuk ibu. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai materi basic 3 bangun ruang lagi ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan menggunakan model nyatanya, yaitu ini udah ibu buatkan kubus sama balonnya dari indikator supaya kalian bisa melihat dengan jelas gimana bentuk dari bangun ruangnya itu. Nah, jadi kelas 6 kan kita udah mengenai diagonal bidang dan diagonal ruang. Coba siapa nih yang tahu berapa sih jumlah diagonal bidang dan juga diagonal ruangnya? Ada 4 diagonal ruang, Bu. Ada 12 diagonal bidang, Bu. Iya benar. Jadi kan kalau dari situ kan udah nampak nih yang diagonal bidangnya, yaitu titik yang berhadapan dengan titik yang lainnya, tapi dalam satu bidang. Kalau diagonal ruang dia melewati garis tengahnya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut dan ibu akan menayangkan video animasinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungannya gimana. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai ya. Dengan amalan rumus. Mengajar bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga memahami cara belajar siswa, memberi ruang dialog, dan terus belajar sebagai pendidik. Ketika seorang guru membuka diri untuk berubah, kelas bukan lagi menjadi beban, tapi ruang untuk tumbuh. Karena bukan hanya murid yang belajar, tetapi guru pun juga demikian.